serahkan pada Pak Menteri menyampaikan surat perkenalan dan nanti beberapa pokok bijikan. Kita santai aja Pak Menteri, ini konco dewe semua. Rapat yang penting, negara selamat dan semua tugas-tugas kita selesai. Kami persilakan Pak Menteri Sekretaris Negara dan Kesepakatan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Shalom. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan, rahayu dan selamat pagi menjelang siang. Yang saya hormati Ketua Komisi 13 Bapak Willy Aditya. Beliau adalah senior saya Pak Pak Ilmu di Jogja, karena sudah sejak tahun 99, 98, sudah kenal beliau. Karena saya juga tidak heran pada akhirnya sekarang beliau menjadi pimpinan DPR. Kemudian yang kami hormati dan kami banggakan para wakil ketua pimpinan Komisi 13, Komisi 12 yang saya banggakan dan seluruh hadirin yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu dengan rasa hormat. Pertama-tama tentunya saya dari bagian paling dalam saya pribadi menyampaikan mohon izin Ibu Wakil Pimpinan Ibu Dewi Asmara. Terima kasih Ibu atas kehadirannya. Jika melanjutkan, pertama-tama tentunya saya secara pribadi menyampaikan ucapan selamat kepada para senior sampai di DPR Komisi 13 yang terpilih kembali maupun yang baru terpilih menjadi anggota DPR periode 2024-2029 lantik. Kemudian kami juga izin mengucapkan selamat atas terbentuknya Komisi 13 yang kebetulan mungkin ini garis nasib dan garis takdir Pak Soebul, dan dulu kami ini berpengalaman kurang lebih 5 tahun di Komisi 2. Salah satu mitranya adalah Kementerian Sekretariat Negara. Dan saat sekarang kami diberi amanah menjadi Menteri Sekretaris Negara, komisinya dipindah. Jadi saya merasa saya pikir saya akan kembali ke rumah saya, ternyata ruangannya berbeda di Komisi 13. Tapi tidak ada masalah karena semua sebagian besar saya sudah kenal secara pribadi. Pertama kali kami juga mohon izin Pak Pimpinan dan para anggota menyampaikan permohonan maaf bahwa sebenarnya kalau tidak salah kurang lebih 2 minggu yang lalu kita sudah mendapatkan surat permohonan teman-teman dari sekretariat Komisi 13 untuk rapat kerja. Namun oleh karena jadwal kegiatan Bapak Presiden yang hari pertama kebetulan masih terpakai, waktu itu kami izin untuk mohon tunda tentunya hari ini saat Pak Presiden kebetulan sedang melakukan kunjungan kerja ke luar negeri, kami bisa hadir di Komisi 13. Tentunya juga marilah kita semua mengucapkan syukur dan doa Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua sampai pada hari ini kita kesehatan menjalankan tugas konstitusional kita dari sebagai eksekutif maupun sebagai legislatif. Mohon maaf Pak Ketua, mohon izin sebenarnya kami hari ini hadir agak kurang lengkap karena sebagian juga sedang bertugas membantu langkah dari Bapak Presiden di luar negeri. Karena tadi dimulai oleh perkenalan, mohon izin juga mungkin kami mulai dengan kami memperkenalkan jajaran dan sekretariat negara yang hadir dan mendampingi.
Saya sendiri, nama saya Prasetyo Hadi, diberi amanah oleh Bapak Presiden untuk menjadi sekretaris negara. Di hari ini kami didampingi oleh Wakil Menteri Sekretaris Negara Bapak Bambang Eko Suharyanto. Kita mulai dari Pak dulu, Pak. Terima kasih Pak Menteri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Nama saya Bambang Eko Suharyanto. Saya Wakil Menteri Sekretaris Negara. Biasanya kalau di Seknek dipanggilnya Wamen Seknek 1. Terima kasih Bapak. Nah, ini dulu juga kita yang Komisi 2. Terima kasih Pak Menteri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketua, para pimpinan, dan anggota Komisi 11 yang saya hormati, Ibu sekalian, perkenalkan diri, nama saya Budi Ngobrol. Saya saya tidak akrab di Komisi 2 karena 5 tahun di Komisi 9 umum dan terakhir 5 tahun. Terima kasih Pak Menteri atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Ibu dan anggota Komisi 13 DPR RI. Perkenalkan nama saya Rika Suharyanto, Deputi Administrasi dan Pengelolaan Istana Sekretariat Presiden, kami mewakili Bapak Kepala Sekretariat Kami satu hari kami menghubungi terima kasih. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Pak Menteri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Komisi 13 PRRI, kami memperkenalkan nama saya Agus Ridodo, kebetulan agak jauh dengan negara, tapi kami secara relatif nama saya Agus Ridodo dari Sekretaris di Bapak Presiden. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Menteri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati para pimpinan dan anggota Komisi 13. Perkenalkan, saya Sudartomo, Sekretaris Kementerian Sekretariat. Izin Pak Menteri, pimpinan Komisi 13. Akan saya 14 Juli 1948. Saya berangkat di Sekretariat Dukungan Kabinet di Kementerian Sekretariat. Terima kasih. Maksudnya transisi apa Pak? Masih penyesuaian, Pak. Jadi begini, izin sebelum dilanjutkan, Komisi menyampaikan bahwa berdasarkan Perpres 98 fungsi sekretaris kabinet itu sekarang berada di bawah Kementerian Sekretariat Negara. Jadi yang beliau dulu Seskap, menjadi wakil Seskap, sekarang posisinya sedang kita atur sedemikian rupa supaya di Kementerian Sekretariat Negara menjadi. Kira-kira itu yang bisa kami sampaikan. Silakan lanjutkan. Kalau
Benar ini mendengar suaranya saya yakin sudah sangat familiar. Terima kasih Pak. Selamat pagi, teman-teman pimpinan Komisi 13 Komisi 13. Perkenalkan, nama saya Ali Purwandi. Saya di Kecamatan untuk menjadi Deputi Administrasi Aparatur Kementerian Sekretariat. Terima kasih. Terima kasih Pak Ketua. Menghadapi beberapa Lopo saat ini adalah di dan lembaga masyarakatan dan sekretariat. Terima kasih. Seperti itu Bapak pimpinan dan anggota Komisi 3, izinkan saya kepada saya India Silvana Jama, saya Deputi Satuan Pembangunan dan Administrasi Hukum di Kementerian Sekretariat. Ini pasti ditemukan Pak Menteri di Wanagama. Karena nama Silva. Selalu nih. Nama saya satu dari PPK. Izin Pak Menteri, Pak Ketua Pimpinan dan Anggota Komisi 12 yang saya hormati, izin perkenalkan diri. Saya Medi Kristianto, Direktur Utama yaitu Pusat Pengelolaan Polda Sumatera. Sudah? Cukup ya? Pimpinan dan Bapak Ibu anggota yang kami hormati, dua yang terakhir tadi adalah dua PLU, pimpinan PLU yang mengurusi pengelolaan Gelora Bung Karno dan Kemayoran, dan kebetulan dua-duanya berada di bawah Kementerian Sekretariat Negara. Izin melanjutkan Bapak Ibu pimpinan dan anggota Komisi 13 yang kami hormati. Sebagaimana kita ketahui berdasarkan Perpres 148 tahun 2024, Kementerian Sekretariat Negara menjalankan beberapa fungsi strategis, yaitu diantaranya adalah memberikan dukungan teknis dan administrasi, rumah tanggaan, protokoler, pers, dan media kepada Bapak Presiden dan Bapak Wakil Presiden. Kemudian juga memberikan dukungan sarana dan prasarana bagi mantan Presiden dan mantan Wakil Presiden. Sebenarnya ini tidak ada mantan, tidak boleh kita sebut mantan. Dalam Presiden kesekian atau Wakil Presiden sekian. Kemudian juga pemberian dukungan teknis dan administrasi Presiden sebagai panglima tertinggi atas Tentara Nasional Indonesia dan atas Kepolisian Negara Republik Indonesia. Kemudian pemberian dukungan teknis dan analisis administrasi peraturan undang-undang, dukungan kelembagaan, administrasi aparatur, kebijakan dan program pemerintah serta sidang atau rapat-rapat kabinet. Kemudian juga kami menjalankan fungsi di dalam menyelenggarakan koordinasi dan fasilitasi kerjasama pemerintah dengan mitra pembangunan asing, penanganan administrasi perjalanan dinas luar. Nah, di poin yang ini kami mohon izin di forum yang kedua sesuai dengan arahan Bapak Presiden bahwa kita ingin melakukan efisiensi, dan kemarin juga sudah ditindaklanjuti dengan peraturan Menteri Keuangan untuk kita mau mulai mengefisienkan dan mengurangi perjalanan dinas luar negeri kepada pimpinan. Sehingga kami mohon izin dalam forum terhormat ini menyampaikan bahwa kami mohon maaf dan mohon permakluman apabila dalam perjalanan depan ada beberapa pengajuan perjalanan dinas luar negeri yang sesuai dengan Bapak Presiden akan coba kita efisienkan. Kemudian juga kami menjalankan fungsi untuk mengelola barang milik atau kekayaan negara serta pengelolaan aset-aset kepresidenan.
Oleh karena itu, dalam menjalankan fungsi tersebut, organisasi kementerian yang kami susun hari ini, dengan penggabungan tadi sudah kami sampaikan Pak Seskap di bawah Satnet, kami memiliki satuan organisasi berupa sekretariat kementerian, kemudian ada sekretariat presiden, kemudian ada sekretariat wakil presiden, kemudian ada sekretariat militer presiden, Satpres, dan kemudian sekretariat hubungan kabinet dan juga sudah kami sampaikan, kemudian ada deputi bidang perundang-undangan dan administrasi hukum, kemudian deputi bidang hubungan kelembagaan dan kemasyarakatan, kemudian deputi bidang administrasi aparatur, kemudian juga kami memiliki badan teknologi data dan informasi yang rencananya ke depan akan kita tingkatkan karena kita merasa dukungan terhadap sekarang perkembangan teknologi, kemudian penyimpanan arsip, database dan sebagainya, baik di lingkup kantor presidenan maupun wakil presiden harus kita benahi. Kemudian ada 5 staf ahli Bapak Ibu semuanya yang tadinya sebetulnya masing-masing kementerian yang tadinya terpisah sekarang ini masing-masing memiliki 5 staf ahli. Ini demi efisiensi, sementara bergabung kami tetap hanya 5 saja. Di bidang politik, pertahanan dan keamanan, kemudian staf ahli di bidang ekonomi, kemaritiman, pembangunan manusia dan kebudayaan, kemudian staf ahli bidang hukum, hak asasi manusia dan pemerintahan, kemudian staf ahli aparatur negara dan informasi birokrasi, kemudian staf ahli bidang komunikasi politik dan kehumasan. Selain fungsi-fungsi di atas, kami di Kementerian Sekretariat Negara juga mengkoordinasikan dan juga kami sebut badan layanan umum. Ada 2, yaitu Gelora Bung Karno dan kawasan Kemayoran. Izin melaporkan bahwa 2 BLU ini dalam waktu dekat sedang kami inventarisir untuk kami tinjau ulang seluruh perjanjian-perjanjiannya yang sepintas kami pelajari bahwa perlu ada perbaikan dari sisi pembagian atau kontrak-kontrak kerja yang kami merasa belum banyak atau terlalu sedikit manfaat dari sisi ekonomi yang dihasilkan dan disetorkan kepada negara. Jadi kami mohon izin ke depan. Kebetulan juga 2 PLU ini sudah habis masa kontraknya dan kami mohon izin dalam waktu cepat bulan ini kami akan selesaikan semuanya. Kemudian saat ini kami juga masih berproses di dalam penyesuaian menyusun struktur organisasi dan tata kelola berdasarkan Perpres yang terbaru, sehingga kalau pada hari ini kami masih hadir dengan formasi yang pejabat yang saat ini menjabat Bapak Pimpinan, belum ada pergantian di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara. Pimpinan anggota dan hadirin sekalian yang kami hormati, sebagaimana tadi kami sampaikan bahwa kenapa kami pada 2 minggu yang lalu memohon untuk jadwal rapat kerja ini diubah menjadi hari ini, karena memang kami masih berkonsentrasi 2 minggu 3 minggu masa pemerintahan Bapak Prabowo Gibran ini untuk menyelesaikan seluruh peraturan presiden tentang kementerian dan lembaga kita. Akibat dari dibentuknya beberapa kementerian baru, kemudian juga akibat adanya badan yang baru dibentuk oleh Bapak Presiden, jadi kami memang berkonsentrasi dan alhamdulillah seluruh Perpres sudah bisa kita selesaikan dalam waktu tidak lebih dari 3 minggu setelah Bapak Presiden melantik seluruh jajaran menterinya. Kemudian kami juga izin saat ini sedang tadi sudah kami sampaikan melakukan penyesuaian terhadap perubahan di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara, termasuk di dalamnya kami harus mengkoordinasikan untuk kantor staf kepresidenan, kemudian kantor komunikasi kepresidenan, ini
juga lembaga baru yang dibentuk, tapi memang dibentuk pada saat zaman masih Bapak Jokowi, Pak Soebul. Memang berada koordinasinya di bawah Kementerian Sekretariat Negara. Kemudian yang berikutnya juga kami harus mengkoordinasikan di badan baru, Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus, serta Dewan Ekonomi Nasional yang ketua dan anggotanya sudah dilantik oleh Bapak Presiden. Kemudian kami juga sedang menyelesaikan untuk mencoba membenahi, mengorkestrasi dan meningkatkan koordinasi dalam hal publikasi, komunikasi dan dokumentasi kegiatan Presiden yang dengan dibentuknya kantor komunikasi kepresidenan tentu ini akan merubah tata cara kerja dan tata cara komunikasi yang hari ini kami terus intensif berkoordinasi supaya ke depan berkenaan dengan publikasi, komunikasi dan komunikasi kegiatan Presiden dan Presiden. Kemudian juga secara internal kami sedang melaksanakan proses seleksi-seleksi perangkat-perangkat pendukung kepresidenan, baik ajudan, kemudian dokter pribadi, maupun penataan jabatan-jabatan eselon 1, eselon 2 di Kementerian Sekretariat Negara, sambil kami juga terus melakukan pemantauan dan evaluasi serta penyusunan rekomendasi kebijakan pemerintah yang sebagaimana kita ketahui kalau Bapak Ibu pimpinan dan anggota Komisi 13 mengikuti dari media, baik media televisi, media cetak maupun media online, bahwa di dalam 3 minggu masa pemerintahan Presiden Prabowo sudah ada beberapa kebijakan-kebijakan beliau yang itu merupakan hasil dari evaluasi dan rekomendasi-rekomendasi yang kemudian langsung beliau tidak lanjuti. Dan itulah fungsi kami di Kementerian Sekretariat Negara memberikan dukungan secara peraturan negara. Dan misalnya kemarin beliau menandatangani penghapusan tagih utang untuk teman-teman UMKM, teman-teman petani, teman-teman nelayan, teman-teman kelautan yang secara proses alhamdulillah bisa kami selesaikan dalam waktu relatif hanya hitungan hari. Kemudian juga secara rutin kami memberikan dukungan terhadap penyelenggaraan sidang kabinet. Sudah 2 kali Pak, 3 kali ya, 3 kali di masa pemerintahan Bapak Prabowo ini. Dan itu sudah 3 kali sidang paripurna 2 kali, kemudian ada 1 kali teratas yang alhamdulillah sudah bisa menghasilkan beberapa petunjuk dari Bapak Presiden yang kemudian dilanjutkan oleh Kementerian Teknis. Pimpinan anggota Komisi 13 yang kami hormati dan hadirin sekalian yang kami muliakan. Selanjutnya izinkan kami menyampaikan struktur penganggaran di Kementerian Sekretariat Negara. Yang saat ini penganggaran di Kementerian Sekretariat Negara, pengelolaannya itu terdiri atas 7 unit organisasi atau UO dan 17 unit satuan kerja atau satker, yaitu yang pertama adalah UU Sekretariat Negara yang terdiri dari 11 satuan kerja, kemudian UU Pasukan Pengamanan Presiden terdiri dari 1 satker, kemudian UU Dewan Pertimbangan Presiden terdiri dari 1 satker, karena memang Dewan Pertimbangan Presiden belum pimpinan maupun anggotanya belum ditunjuk secara definitif oleh Bapak Presiden. Kemudian satker kantor staf Presiden terdiri dari 1 satker, kemudian UU kantor komunikasi kepresidenan terdiri dari 1 satker, kemudian UU atau satker Dewan Ekonomi Nasional terdiri dari 1 satker, dan 7 UU atau satker Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus terdiri dari 1 satker. Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 90 Tahun 2024, kami izin melaporkan pimpinan dan anggota Komisi 13 yang kami hormati bahwa pengelolaan anggaran Kementerian Sekretariat Negara dan Sekretariat Kabinet untuk sementara waktu sampai 31 Desember 2024 masih dilakukan terpisah, belum terjadi penggabungan dengan Menteri Sekretaris Negara sebagai pengguna anggarannya.
Namun demikian untuk tahun 2025 sebagai mana tadi kami sudah berikan penjelasan ke depan bahwa terjadi penggabungan antara fungsi Seskap sekarang di bawah Kementerian Sekretariat Negara, maka Sekretariat Negara kami sedang melakukan proses pemetaan dan penyesuaian program dan kegiatan dan anggaran yang dimaksud bersama dengan Kementerian Bappenas dan Kementerian Keuangan. Saya melaporkan bahwa kemarin kami juga baru selesai koordinasi dengan Kementerian Keuangan dalam rangka menyusun kembali program-program kerja untuk tahun 2025 menyesuaikan dengan beberapa petunjuk-petunjuk dari Bapak Presiden dan beberapa program-program prioritas pemerintah yang memerlukan dukungan dari Kementerian Sekretariat Negara. Kemudian izin melaporkan berkenaan dengan pelaksanaan anggaran tahun 2024 dapat kami sampaikan bahwa ada di layar bahwa hingga tanggal 11 November tahun 2024 ini realisasi anggaran Kementerian Sekretariat Negara adalah sebesar 3.123.719 rupiah atau sebesar 67,19% dari pagu anggaran belanja tahun. Siap, terima kasih Presiden, saya sebaca dan datang berdua. Tapi yang pasti selalu beliau kembali bersama kita. Kami lanjutkan izin 67,19% dari pagu anggaran belanja tahun 2024 setelah penyesuaian yaitu sebesar 4.429.429.544.000 rupiah. Saat itu kami masih menjadi anggota Komisi 2 yang menyetujui pagu anggaran belanja tahun 2024. Kemudian ada pun realisasi anggaran Sekretariat Kabinet. Nah, ini pada posisi yang masih terpisah itu sebesar 379.440.242.601 rupiah. Atau sebesar 73,38% dari pagu anggaran belanja tahun 2024 setelah penyesuaian sebesar 517.105.348 rupiah. Pimpinan, anggota, dan para pimpinan kami berbagi terkait dengan rencana kerja dan anggaran Kementerian Sekretariat pada tahun 2025 dapat kami laporkan bahwa total pagu alokasi anggaran Kementerian Sekretariat Negara tahun 2025 adalah sebesar 2.981.862.847.000 rupiah. Dengan rincian, Kementerian Sekretariat Negara memperoleh pagu alokasi anggaran tahun 2025 sebesar 2.472.916.534.000 rupiah. Dan Sekretariat Kabinet memperoleh pagu alokasi anggaran sebesar 428.946.313.000 rupiah. Yang waktu itu memang pagu ini disepakati pada saat belum ada penggabungan, jadi masih berdiri sendiri antara Kementerian Sekretariat Negara dan Sekretariat Kabinet. Nah, anggaran tersebut memang dialokasikan untuk dua program utama, yaitu tentunya adalah program dukungan manajemen sebesar 2.597.287.152.000 rupiah. Kemudian yang di dalamnya sudah termasuk alokasi untuk kedua satker BLU yang sudah kami sebutkan dari GBK maupun Kemayoran yang bersumber dari PNBP BLU sebesar
Rp393.982.982.000. Dan kedua, itu untuk program penyelenggaraan layanan baik kepada presiden maupun kepada wakil presiden sebesar Rp845.695.000. Itu yang dapat kami laporkan berkenaan dengan pagu anggaran 2025 di Kementerian Sekretariat Negara yang sudah digabung dengan pagu anggaran dari Sekretariat Kabinet. Namun demikian, dalam pagu alokasi anggaran yang dimaksud, bagaimana tadi sudah kami sampaikan, meskipun kami belum selesai menyusun ulang kepada pimpinan dan anggota sekalian, kami merasa masih terdapat kekurangan kebutuhan anggaran untuk dapat melaksanakan tugas dan fungsi kami di Kementerian Sekretariat Negara, oleh karena bertambahnya lembaga yang berada di bawah Kementerian Sekretariat Negara, yaitu Kantor Komunikasi Kepresidenan, kemudian Dewan Ekonomi Nasional, dan Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus. Oleh karena itulah kami mohon izin kepada pimpinan dan anggota Komisi 13 untuk kekurangan anggaran yang dimaksud masih dalam proses perhitungan. Kami bersama dengan DEN, bersama dengan kita menyebutnya biasanya K3 Kantor Komunikasi Kepresidenan, yang ini baru berjalan kurang lebih 2 bulan, sehingga kami masih mencoba merumuskan kira-kira secara normal kebutuhan dari kawan-kawan di Kantor Komunikasi Kepresidenan akan membutuhkan anggaran seberapa besar. Nah, untuk selanjutnya sesuai dengan mekanisme tentunya akan kami ajukan usulan tambahan anggaran yang akan masuk pada perubahan anggaran di tahun 2025, tentunya sesuai dengan peraturan dan sesuai dengan ketentuan. Dan kami mohon izin hari ini baik secara lisan maupun mungkin nanti berkenan secara tertulis, kami juga mohon diberikan masukan, diberikan petunjuk oleh Komisi 13 bagaimana maupun anggota di dalam melakukan penyempurnaan perubahan anggaran di 2025 supaya lebih optimal dan lebih baik lagi. Oleh karena itulah pada kesempatan pagi hari ini, izinkan dan perkenankan kami juga menyampaikan permohonan persetujuan atas penyesuaian RKA Kementerian Sekretariat Negara tahun 2025 sebagai dampak dari penataan kelembagaan, yaitu terintegrasinya fungsi Sekretariat Kabinet di dalam Kementerian Sekretariat Negara, kemudian dibentuknya Kantor Komunikasi Kepresidenan, kemudian Dewan Ekonomi Nasional serta Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus. Kami memiliki harapan dan optimisme bahwa seluruh anggaran yang nanti akan kami ajukan dan kami berharap akan tetap direalisasikan dan diberikan persetujuan dapat kami pergunakan dengan efektif dan efisien. Selanjutnya kami mohon petunjuk dari pimpinan dan semua anggota Komisi 2, kami mohon masukan, kami mohon arahan untuk kami dapat menyempurnakan dukungan dalam melaksanakan tugas dan fungsi memberikan dukungan kepada Presiden dan Wakil Presiden. Saya kira itu yang dapat kami sampaikan, pimpinan dan anggota Komisi 13 yang kami hormati. Sekaligus selain perkenalan, kami juga langsung melaporkan beberapa hal yang sedang kami kerjakan dan persiapan untuk tahun 2025. Saya kira itu kurang lebihnya, kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kita sekalian. Om Santi Santi Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selesai. Terima kasih. Kami kembali. Terima kasih Pak Menteri Sekretaris Negara yang luar biasa. Ibu Bapak semua, kita sudah tadi perkenalan, terus mendengar paparan dari Menteri Sekretaris Negara tentang
ada beberapa proses yang diintegrasikan dari Sekap ke bawah Seknek, yang ini masih prosesnya transisi. Ada beberapa badan atau unit kerja, 3 Dewan Ekonomi Nasional, K3, dan ada pembangunan dan investigasi khusus di bawah Seknek yang tentu membutuhkan dukungan. Ibu Bapak semua, it's your time. Kita mulai dari ini. Kita mulai dari Demokrat, habis itu baru terakhir PDI atau PDI dulu. PDI. Ya, kalau Pak Musa mengatakan daftar, kita makan diri. Mulai dari PDI dulu lah. Pak Andra, ada. Abang, ada Bu Evita. Oh iya, buka Foxy sih. Karena dia, tapi ini karena satu dapur kita persilahkan. Karena sendiri saya jawab tapi juga belum ada orang sebenarnya dengan kami meminta apresiasi saja tentunya kabinet merah putih dengan cita-cita yang luar biasa. Saya juga ingin menutup sebenarnya dari Senstek yang kemarin menyampaikan bahwa evaluasi kinerjanya merah putih ini akan dilakukannya setiap saat, nggak pakai jangka waktu ini. Yang ingin saya tanyakan langsung saja, karena bagaimana ini mekanisme pengawasan dan pelaporan menjadi sebelumnya demi menjaga stabilitas kerja menteri karena mereka sekarang. Kemudian yang ingin saya tanyakan, apa indikator kinerja spesifik yang dijadikan pelaporan untuk kegiatan evaluasi rutin dan seterusnya. Itu aja sih dari kami. Terima kasih pimpinan saya kembali. Luar biasa umpannya. Ini umpannya, kalau ini umpan dari Beckham. Masuk. Lanjut. Golkar. Pak Umbu ada? Atau cukup? Bang Tiu? Tinggal menunggu Pak Pras saja di Aceh ya. Ya. Oke, lanjut. Gerindra ada yang bertanya nggak? Setengah kamar aja lah. Masa nanti silap-silap kena setrap. Buka Foxy atau Pak Yan? Atau di belakang tadi? Atau Pak Anwar Sadar? Cukup ya, ini Bu Melati. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam Indonesia Raya. Mulai ya. Izin memperkenalkan sekali lagi, saya Melati dari fraksi Partai Gerindra Dapil Bangka Belitung. Sebagai Kapoksi fraksi Gerindra, saya juga ingin menginformasikan bahwa kami dari fraksi Gerindra di Komisi 13 ini ada 6 anggota. Walaupun tadi sudah memperkenalkan diri masing-masing, izinkan saya untuk mengenalkan kembali, yaitu pertama adalah Bapak Sugiat Santoso. Beliau adalah selaku Wakil Ketua Komisi 13 yang berada di depan. Ada Bapak I Dewa Gede Agung Wibiasana, Dapil Bali, jajarannya sama. Ada Bapak Adik Sasongko, Dapil Jateng 5, beliau ada di belakang. Ada Bapak Anwar Sadat, Dapil Jatim 2. Ada Bapak Yan Parmenas Mandenas, Dapil Papua, tepat di samping saya. Kami dan saya sendiri melatih dari Dapil Bangka Belitung. Kami dari fraksi Partai Gerindra yakin dan percaya Pak Menteri beserta jajarannya mampu menjalankan tugas dan fungsi Kementerian Sekretariat Negara dengan baik dan benar. Dan kami juga sangat yakin Pak Menteri beserta jajaran bisa menjalankan dan mendukung agenda-agenda besar dari Bapak Presiden Prabowo Subianto untuk bisa menjalankan dan bisa mengejawantahkan dengan baik dukungan dan administrasi, baik itu teknis dan administrasi yang memperlancar program-program prioritas Pak Presiden.
untuk kebaikan dan kemajuan bangsa Indonesia. Dengan ini kami secara jelas, kami dari fraksi Partai Gerindra mendukung sepenuhnya apa yang menjadi program kerja Kementerian Sekretariat Negara yang dipimpin oleh Pak Menteri Pak Prasetyo Hadi sesuai dengan peran dan fungsi kami sebagai anggota DPR RI. Dan kami juga mendukung kementerian ini untuk menjalankan tugas dan fungsinya dan terus untuk memperbaiki sistem dan meningkatkan efisiensi melalui reformasi birokrasi dan penerapan sistem yang lebih transparan serta berbasis teknologi. Demikian yang kami sampaikan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Harapannya ke depan adalah jalinan komunikasi dan juga koordinasi sebagai mitra kerja antar Kementerian Sekretariat Negara dengan Komisi 13 DPR bisa berjalan baik dan benar dan juga lancar. Itu saja yang ingin saya sampaikan. Sebentar lagi juga sahabat kami Pak Yan juga akan menyampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Yan ada yang disampaikan. Terima kasih pimpinan ada. Wadah, jangan aneh-aneh nanti digawe. Jangan aneh-aneh. Terima kasih pimpinan. Saya ingin menggarisbawahi apa yang disampaikan Pak Menteri tadi. Ya. Pak pimpinan juga teman-teman Komisi 13. Memang kita lihat dari UU yang terbentuk di bawah Kementerian. Kalau saya lihat di bawah UU saat itu banyak sekali sekretariat di bawah sekretariat negara kurang lebih sekitar 10 ya sekretariat. Kemudian ada 2 lagi tambahan pengelolaan Komplek Gelora Bung Karno, pusat pengelolaan Komplek Kemayoran, dan ada 2 sampai dengan 7 ya UU yang memang secara organisasi dan struktur perlu dukungan ya, baik secara administrasi, personil, tapi terlebih khusus anggaran yang tadi disampaikan oleh Pak Menteri untuk tambahan anggaran perlu kita bahas tentang full. Kenapa? Karena pada saat periode yang lalu Kementerian Sekretaris Kabinet atau Seskap itu terpisah dari Kementerian Sekretariat Negara. Nah, alokasi anggaran yang saya lihat di tahun 2024 dengan 2025 di Kementerian itu selisihnya sekitar 200 miliar. Nah, secara nasional kalau kita lihat dengan pengembangan unit organisasi di bawah Kementerian, dengan demikian maka dukungan anggaran itu harus kita lakukan gitu. Dengan penyesuaian yang sedang berjalan dan sedang dilakukan secara administrasi oleh Kementerian Sekretariat Negara. Nah, sehingga priorisasi 1 tahun ke depan atau di tahun 2024 ini yang Pak Prabowo ini bisa didukung full oleh Menteri Sekretariat Negara baik dari pelayanan protokoler, administrasi, tapi juga dukungan lain berdasarkan unit organisasi yang terbentuk di bawah Kementerian. Sehingga saya pikir ini akan menjadi catatan para pimpinan dan teman-teman semua kita berikan dukungan secara penuh agar Kementerian Sekretariat Negara bisa berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan untuk pengajuan penambahan anggaran yang dipaparkan oleh disampaikan oleh Pak Menteri tadi. Terima kasih kakaknya. Lanjut, Pak Alimazi ada, Pak Sodik ada, cukup? Oke. PKB nggak ada ya? PKS? Terima kasih pimpinan Pak Menteri Seknek, Menteri Perdagangan. Saya kira seluruh mitra kementerian keistimewaan. Saya ingin mengatakan kementerian kita tidak keistimewaan yang berbeda khas. Keistimewaan pertama adalah Menseknek itu jelas orang yang akan berjumpa dengan presiden dan beliau sekaligus orang yang sebelum menjabat orang yang sangat dekat dengan presiden. Saya beriman, saya mengamani beliau presiden partai. Ya, jumlahnya beliau Tuan PN. Jadi satu jabatan dirangkap oleh orang yang punya hubungan pribadi yang dekat. Strategis kedua adalah kalau kita lihat undang-undang dasar kita, DPR itu kan fungsi regulasi.
budgeting, pengawasan, dan advokasi. Dua fungsi terakhir ini, pengawasan dan advokasi, saya sangat yakin akan bisa banyak terbantu oleh posisi dia. Pengawasan bukan hanya di ruangan, kita turun ke dapil, ya. Dan pengawasan dan advokasi ini akan sangat membantu kita ini tidak. Menteri pernah jadi jawaban kalau saya kebahagiaan seorang anggota DPR itu manakala turun ke dapilnya mendapatkan laporan masyarakat, dia bisa memperjuangkan. Wah, itu bahagianya luar biasa. Dia bisa menyelesaikan masalah. Yang tiga, strategi saya mendukasi. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena di bawah beliau tadi dia katakan soal kebutuhan anggaran dan lain-lain bagi saya lihat sambutan Pak Prabowo ketika beliau membentuk Badan Pengendalian Pembangunan Investigasi Khusus yang dijabat oleh Pak Aris Marsudianto. Pak Prabowo mengatakan lembaga ini memonitor semua proyek yang tercatat. Jadi kami sebagai dewan, pengawasan kami di DPR, pengawasan kami di Dapil, ada program nasional, ada program pemerintah provinsi, ada program pemerintah kabupaten kota. Kami berharap kalau itu bakal kami jangan kontak. Bahkan dia punya hak investigasi. Kewenangan DPR terbesar itu hak investigasi DPR. Angket itu investigasi. Kalau fungsi pengawasan kita tidak jalan, Pak, di DPR tidak perlu investigasi. Karena sudah berjalan, kita di lapangan langsung diperbaiki. Yang berada sekarang di bawah koordinasi Kementerian. Kalau pro-justisia ya itu fungsi 3. Investigasi sudah konsekuensinya pidana kali ini. Kali ini investigasi di dalam pemerintahan dan kami investigasi di parlemen. Jadi pimpinan, kalau pimpinan saya berharap pertemuan kita hari ini, Pak Menteri juga bertanya, tahu betul kebahagiaan anggota dewan itu seperti apa. Tolong kami fasilitasi. Manakala ada laporan dari dapil yang kami fasilitasi, baik program nasional maupun program daerah yang ada masalah, itu bisa kita laporkan dan Pak Menteri bisa melalui badan ini, ya, itu menyelesaikan. Periode kami di Komisi 2 yang lalu dengan Kemensesnek dan juga Sestak juga memfasilitasi laporan dari masyarakat itu fasilitasi untuk kita sampaikan yang tidak dimiliki oleh komisi lain. Jalur ini, karena jalur komisi lain itu kementerian masing-masing. Kalau Bapak ini bisa mengkoordinasi, apalagi Badan Pengendalian Pembangunan Investigasi Khusus ini memang dimaksudkan oleh Bapak Presiden. Jadi saya berharap sekali Pak Ketua, oleh pertemuan ini kita sangat sinergis dan Pak Menteri membuka pintu itu, ya. Dan biasanya kita dengan mitra ada yang bisa kita langsung Pak, mohon Pak beri di sambut dengan kita. Ini laporan jauh dalam rangka pelaksanaan 3 fungsi dan advokasi. Saya kira itu bagian dari kerjasama yang baik untuk kita lakukan. Demikian pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Lanjut Pak, ada yang mau disampaikan? Lanjut Josal. Terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ketua dan Wakil Ketua dan Bapak Menteri. Izin Pak Menteri, Bapak Menteri datang dengan tujuan minta persetujuan anggaran. Uang sebanyak itu adalah uang rakyat. Uang anggaran yang kita pergunakan untuk kegiatan Kementerian Sekretariat, bahwasanya saya adalah rakyat yang diberikan amanah untuk duduk di DPR. Kami mendapatkan masukan dari rakyat yang mana presiden kita yang sekarang ini luar biasa
harapan kami kepada beliau, yang mana Pak Prabowo menyampaikan kita bekerja bukan untuk pimpinan, kita bekerja bukan untuk diri kita bekerja adalah untuk rakyat. Inilah yang ditunggu-tunggu oleh rakyat. Saya titipkan ini kepada Bapak Menteri, karena seluruh menteri yang ada di kabinet ini Bapak yang paling terdekat kepada Pak Presiden. Untuk masalah anggaran yang Bapak minta ini, ya, harapan kami, saya sebagai wakil rakyat, dipergunakan anggaran ini betul-betul manfaatnya untuk rakyat. Yang mana selama ini kita tahu rakyat mengharapkan hukum ini betul-betul adil, ya, tidak tumpul ke atas, runcing ke bawah. Jadi harapan kami adalah bagaimana Bapak menyampaikan ke Bapak Prabowo, yang mana Pak Prabowo menyampaikan sebagai presiden ingin memakmurkan Indonesia, rakyatnya, dan seluruh isinya, yang mana rakyat kecil yang selama ini yang tidak dapat perhatian, sampaikan ke Bapak Prabowo bahwasanya rakyat menunggu apa yang diucapkan, itulah yang harus dilakukan oleh Bapak Presiden. Untuk masalah anggaran saya serahkan nanti kepada yang kita sebagai anggota DPR bagaimana persetujuannya. Saya hanya menyampaikan titipan dari masyarakat, dari rakyat, bahwasanya rakyat ingin minta keadilan dari pemimpin kita, yaitu Presiden Prabowo Subianto dan kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rizal Aziz. Lanjut Demokrat. Ya, terima kasih Ketua, Pak Menteri dan jajaran yang saya hormati. Yang pertama, saya ingin mengingatkan saja di mana kebetulan mitra Komisi 13 itu dengan ada Perpres nomor 7 tahun 2021 yang terkait dengan BNPB, di mana Perpres tersebut akan berakhir Desember tahun 2024. Untuk itu, saya berharap segera Pak Menteri merupakan orang terdekat juga dengan Pak Presiden agar segera menyelesaikan tentang Perpres nomor 7 tahun 2021 tersebut agar BNPB bisa berjalan dengan baik berdasarkan tupoksinya. Yang kedua, tadi saya melihat mungkin teman-teman sudah memberikan gambaran tentang alokasi anggaran. Saya melihat agak sedikit kecewa sebenarnya, di mana anggaran Menseknek ini menjadi turun ketimbang tahun sebelumnya. Walaupun saya tahu persis mungkin alokasi pengetokan itu sebelum Pak Menteri dilantik. Harapan kami adalah mungkin juga wajar kalau Menteri Keuangan berpikiran melakukan penurunan anggaran, dikarenakan saya perhatikan sisa anggarannya cukup banyak sampai dengan 1,3 triliun. Apakah diakibatkan oleh faktor adanya automatic adjustment ataukah akibat faktor kesulitan di dalam mengalokasikan anggaran dalam penyerapannya? Saya melihat di sini fungsi dari tugas Pak Menteri dan jajarannya yaitu adalah di mana Pak Menteri memberikan dukungan sarana dan prasarana bagi mantan presiden. Saya melihat presiden dari presiden 1 sampai dengan presiden ke-7, beliau orang-orang yang berjasa kepada negara ini. Saya berharap agar ada penambahan anggaran operasional untuk mantan-mantan presiden yang sudah sangat berjasa untuk bangsa dan negara ini. Saya tentunya juga menginginkan kepada teman-teman Komisi 13 agar mendorong di dalam nanti adanya pembahasan anggaran untuk Kementerian Seknek ini bisa bertambah, karena saya yakin Kementerian Seknek ini tupoksinya sekarang sangat banyak sekali.
Mungkin itu saja Pak Ketua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Sugian. Ya, baik. Terima kasih. Langsung saja, memang tadi yang agak mencengangkan terkait dengan pagu anggaran 2025 ya, itu sangat berbeda jauh dengan pagu anggaran di 2024. Bahkan realisasi anggaran di 2024 saja kita sudah di 3 triliun. Sementara di 2025 pagu anggarannya masih di 2,9 triliun. Saya berbaik sangka saja bahwa memang mungkin ini yang cukup untuk Kementerian Sekretariat Negara. Tapi nanti kalaupun ada kekurangan, pasti kami sebagai anggota DPR akan mendukung terkait dengan fungsi kami sebagai tim. Tapi yang paling penting saya pikir ini perlu diapresiasi bahwa ada semangat pemerintahan Pak Prabowo terkait dengan menekan kebocoran anggaran. Bagaimana anggaran-anggaran kementerian, anggaran-anggaran pembangunan itu bisa efektif dan efisien dimanfaatkan untuk fungsinya masing-masing yang lebih utama adalah kesejahteraan rakyat. Pak Prabowo selalu mengatakan bahwa kita terlalu boros dalam penggunaan anggaran. Saya pikir Kementerian Kesehatan Negara bisa menjadi pilot project contoh bagaimana sebuah institusi menteri bisa menekan kebocoran ini. Kalau di Pagunya saja cuma 2,9 triliun, sementara di tahun sebelumnya kita habis realisasi 3 triliun. Saya pikir ini penghematan yang luar biasa yang perlu diapresiasi. Walaupun dengan catatan jangan sampai karena mau menghemat tidak bisa bekerja secara maksimal. Apalagi Kementerian Sekretariat Negara ini mendukung secara teknis kerja-kerja dari Kepresidenan dan Wakil Presiden. Dan gara-gara kurang anggaran, tugas fungsi-fungsi Kepresidenan dan Wakil Presiden bisa terjadi benar. Saya pikir ini yang perlu disampaikan ke publik bahwa Kementerian Sekretariat Negara anggaran tahun 2025 lebih kecil dari realisasi anggaran di 2024 yang saya yakin percaya bahwa kemungkinan Mas Pras itu bisa lebih efektif dan efisien. Yang berikutnya ada titipan ini Mas Pras terkait dengan tata kelola birokrasi pasca pelantikan presiden. Seperti misalnya di kementerian kami di Sekretariat MPR dan DPD ya, kemarin ada titipan bahwa Sekretariat Jenderal MPR dan DPD itu masih PLT, belum definitif. Begitu juga dengan di struktur organisasi kementerian yang lain. Saya pikir ini menjadi PR prioritas dari Kementerian Sekretariat Negara untuk menuntaskan agar bisa program-program kementerian yang ada, juga dengan lembaga dan badan setingkat menteri yang ada itu ketika 2025 sudah bisa secepatnya running dan bisa menuntaskan agenda program kementerian. Saya pikir itu tambahan dari kami. Terima kasih. Silakan Pak Geri. Baik, terima kasih semua pimpinan dan anggota, khususnya untuk saya dalam hal ini dan segmen. Memang pada pembahasan anggaran itu sebetulnya sudah, tapi tentu saja adalah belum dengan perkiraan ada beberapa kementerian baru, begitu juga badan yang meningkat. Contohnya untuk yang sendiri kan mengkoordinasikan beberapa. Nah, kalau saya ingin usul, kami pasti mendukung penumpang, tetapi kami harap sekitar Januari Februari itu sudah dibuat perencanaannya. Mudah-mudahan memang Menteri Keuangan akan dipilih untuk dianggarkan kembali secara khusus, karena mengingat beberapa kementerian pun mungkin anggarannya masih belum. Karena berbeda, kalau memang hanya berdasarkan anggaran yang ada, maka itu akan masuk siklusnya pembahasannya dimulai dari awal pagunya, pagu yang belum definitifnya. Nah itu mungkin Januari harus sudah siap-siap Februari sehingga itu bisa dibahas sebagai apakah itu APBN tambahan, ya, mengingat memang kementerian yang tidak. Jadi itu kami ingin, karena kami tahu siklus anggaran membahasnya kapan, jadi jangan. Kedua, mungkin sebagaimana tadi disampaikan oleh Pak Oki Ketua itu, jadi ada beberapa yang memang peraturannya itu keputusan Menko dan PP turunan dari Menko Polhukam dan
dari PP tadi, tolong kami mintakan prioritas karena itu semua berakhir Desember. Seandainya tidak, kita bekerja kira-kira tanpa payung. Dan yang ketiga, mungkin apakah ini nanti juga di setnek, apakah itu nanti tentu koordinasi dengan Menteri Hukum atau Menpas. Sebetulnya pada Menseknek yang lalu itu sudah ada PP yang saya lupa nomornya, tapi mengenai hak-hak dasar kayak remisi, amnesti dan sebagainya. Itu sudah ditandatangani oleh seluruh stakeholder dan sudah sampai ke Pak Presiden pada ketika itu. Namun memang karena transisi, ini tolong diingatkan lagi karena semua kementerian yang lain stakeholder sudah taken. Sama seperti PP yang dibutuhkan BNPT, itu mulai dari manusia ya, Menpan RB itu juga sudah. Jadi kami mohon ada 4 hal. Yang pertama pengajuan anggaran, kemudian PP dan turunan dari Polkam, 2 kebijakan sebagai payung hukum BNPT, dan yang terakhir itu adalah mengenai PP yang juga sudah masuk. Nah ini mungkin nanti koordinasinya juga dengan hukum dan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan karena merupakan hak-hak dasar dan pembinaan. Itu saja karena dari kami, dan insya Allah kami pasti mendukung Pak, karena sekarang kita sudah satu rumah di dalam Komisi 13 ini, insya Allah ke depan kita bisa saling menguatkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Bapak semua, tadi satu persatu menyampaikan. Pak Menteri, apa yang sudah disampaikan ini secara prinsip tentu kami dari Komisi 13 sebagai mitra ingin semua berjalan lancar. Kemudian apa yang menjadi visi misi dari pemerintahan Pak Prabowo ini dari Pak Menteri dari Pak Muzamil itu pintu pertama yang melakukan hal seperti itu. Kami sepenuhnya memberikan dukungan, tentu komunikasi menjadi satu kunci. Kami mengerti bahwa Pak Menteri sebagai CEO negara itu padat sekali. Karena itu mungkin nanti Pak Menteri bisa mendelegasikan kepada siapa dan bagaimana terkait dengan beberapa hal. Karena apa? Ada beberapa KL juga yang secara langsung bisa di bawah Komisi 13 dan itu bisa berkoordinasi sama Pak. Itu silakan Pak Menteri untuk mana yang secara khusus tadi Bu Evita rekan sekali. Baik, terima kasih pimpinan dan Bapak Ibu kita atas ada yang bertanya, kemudian saya lagi Bapak Ibu seluruhnya memberikan dukungan kepada kami generasi jajaran. Ada juga yang masukan-masukan yang menurut saya itu sangat luar biasa dan kami akan menindaklanjuti. Nah, beberapa hal izin kami merespon. Yang pertama dari Ibu Evi, kita Erwina Mensati. Mbak izin, tadi yang disampaikan itu adalah berkenaan dengan pada saat itu ada pertanyaan Presiden sebelumnya bagaimana dia melakukan evaluasi. Pertanyaannya adalah pada bulan dan terusnya. Nah, kami berpandangan bahwa kita tidak mau terjebak di dalam utilitas seperti itu. Bahwa dalam menjalankan pemerintahan kita ingin meninggalkan hal yang bersifat kualitatif, karena juga kita menjadi suatu hal yang tabu bahwa presiden atau pemerintahan itu dengan rutin melakukan evaluasi, bisa setiap hari, bisa berdasarkan kejadian-kejadian tertentu yang
bagian dari cara bekerja yang kita memang semangatnya bekerja cepat. Bahwa setiap kementerian pastilah memiliki program, memiliki bagaimana menilai indikator kinerjanya secara normatif. Tapi kita memiliki kecepatan respon dari respon dari muncul di masyarakat. Kita tidak mau terjebak dalam birokratis. Yang berikutnya adalah jalinan komunikasi. Sebagai mantan anggota DPR, saya sangat memahami bahwa kita menghendaki hubungan komunikasi antara DPR dan mitra terus terjalin dengan lancar. Nah, termasuk tadi izin beberapa mungkin saling berkaitan. Misalnya Pak Jamil, saya senang sekali, bahkan saya menawarkan untuk kita membuat satu wadah komunikasi, karena memang betul yang saya sampaikan. Nah, manfaatkanlah kami ini untuk sebesar-besarnya kepentingan rakyat yang kali ini diwakili oleh Bapak Ibu semua yang anggota Komisi 13. Jadi kalau ada masalah yang mungkin timbul di masyarakat, masalah-masalah yang harus segera ditangani atau harus segera direspon cepat oleh pemerintah, kami dengan senang hati, dengan tangan terbuka, membuka jalur komunikasi benar. Yang nanti coba kami rumuskan, misalnya kita tunjuk khusus nanti ada, saya membayangkan ada semacam tes yang LO, tes yang memang khusus. Kalau langsung ke saya tidak ada problem, hanya problemnya slow responnya itu, hanya karena tidak selalu memegang handphone. Tapi kalau saya mendapatkan informasi, pasti kami berkomitmen untuk akan bertindak dengan cepat. Termasuk kami kemarin juga sudah buktikan bahwa ketika ada masalah viral, masalah teman-teman peternak susu di Boyolali dan beberapa daerah di Jawa Timur dalam hitungan hari, kita pun akan merespon dengan cepat, karena memang itulah semangat yang mau kita bangun pimpinan dan anggota Komisi 13 di masa pemerintahan Bapak Prabowo. Tadi sudah disampaikan harapannya besar, semoga harapan itu bisa kita jawab dengan kita meninggalkan jalur-jalur birokrasi yang terlalu lama. Dan dengan sekarang perkembangan teknologi dan kita membangun komunikasi personal, saya rasa saya sangat setuju. Kami menawarkan negara untuk membuka ruang itu berkomunikasi. Seluruh Bapak Ibu anggota Komisi 13 kami persilahkan kalau ada masalah apa di dapilnya masing-masing, mohon berkenan disampaikan kepada kami supaya kami bisa segera menindaklanjuti dengan kementerian teknis terkait ataupun dengan pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten sesuai dengan dapil Bapak Ibu masing-masing. Kemudian berkenaan dengan masalah anggaran. Jadi memang begini, dulu anggaran itu disetujui atau disepakati satu di bulan di mana pemerintahan baru belum terbentuk. Itu satu. Sehingga waktu itu memang di-adjust sedemikian rupa untuk memberikan ruang dengan memperkirakan bahwa di masa pemerintahan baru nanti pasti akan terjadi perubahan. Nah, oleh karena itulah tentu kami mohon dimaklumi kalau di masa transisi, kalau ini bukan melewati masa atau tahun terjadinya perubahan kepemimpinan, saya rasa akan berjalan dengan normal. Dengan siklus setiap 5 tahun, manakala terjadi perubahan pemerintahan, pasti akan mengalami seperti ini. Nah, jika kami mohon dimaklumi kalau kami membutuhkan sedikit waktu untuk pimpinan Komisi 13 untuk melakukan penyesuaian. Kami sendiri tentu berharap bahwa kita tidak sekedar melihat besaran angka. Dan sekarang mungkin lebih kecil atau ke depan jalan-jalan akan lebih besar. Kami mohon izin untuk kita
tidak melakukan pendekatan dari sisi angka, tetapi lebih kepada tugas dan fungsi kami di Kementerian Sekretariat Negara dalam memberikan kepada Presiden maupun Wakil Presiden. Dengan sekarang bertambahnya ada beberapa badan yang berada di bawah koordinasi Kementerian Sekretariat Negara, tidak menutup kemungkinan kalau kami mampu melakukan efisiensi, dan kami juga mampu memverifikasi seluruh kebutuhan anggaran yang sesuai dengan, sekali lagi, semangat Bapak Prabowo untuk mengurangi hal-hal yang dirasa tidak efektif, dirasa kurang berdampak. Tidak menutup kemungkinan apa yang tadi kami sampaikan hari ini berkenaan dengan rancangan pengajuan anggaran, tidak menutup kemungkinan juga kita tidak membutuhkan tambahan anggaran yang terlalu besar. Jadi kami mohon waktu untuk mengerjakan itu karena sudah sesuai dengan undang-undang bahwa di 10 November ini semua tipe sudah selesai. Tapi memang minggu-minggu ini sudah berkonsentrasi untuk menyusun pelan kembali mengenai 5. Jadi kalaupun tadi disampaikan bahwa anggaran 2025 ada sudah turun bahkan lebih kecil daripada realisasi tahun 2024, kira-kira kronologisnya memang seperti itu. Kemudian juga terima kasih, mohon maaf, Komisi 13 kelamaan Komisi 2 dan berikutnya kami mohon izin, terima kasih sekali tadi ada beberapa masukan mengenai PPPP yang sangat krusial dan sangat penting yang belum ditandatangani oleh Presiden. Hanya begini, kami menjabat atau mendapatkan amanah kurang lebih baru 27 hari. Banyak sekali PPPP yang memang sudah berproses sebelum kami diberi amanah menjadi Wakil Sekretaris Negara dan Pak Prabowo belum dilantik sebagai Presiden. Oleh karenanya kami izin melaporkan bahwa banyak PP pengajuan itu yang memang kami mohon izin dengan sangat terpaksa sementara waktu kita kembalikan dulu untuk dipelajari ulang. Meskipun kami berkomitmen bahwa ketika di sana ada batas waktu yang harus diselesaikan, maka itu menjadi prioritas kami pimpinan yang kami hormati. Kita di beberapa kan Pak Rinto menyampaikan tentang MPT, kemudian Dewi juga sama, kemudian fungsi yang di Polkan, tadi kami juga sama-sama dengan bahwa kami berkonsentrasi perlu untuk menyelesaikan kualitas kementerian dan lembaga supaya pelayanan terhadap masyarakat yang terbantu dengan perubahan nomenklatur kementerian. Sambil paralel kami sangat berterima kasih beberapa diingatkan dan kami mohon izin pada jajaran terutama PUU undang-undang yang berizin media ini namanya Silva. Ini yang punya Bu Silvana. Silva itu hutan. Kami berdua ini adalah lulusan sarjana dengan kata Silva itu sudah langsung mulai katanya saya agak cocok dengan saya menjuluki beliau ini sebagai penjaga konstitusi karena beliau berkantornya 24 jam dengan yang kami di awal-awal dan terus terang kami minta betul kepada beliau dan jajarannya untuk tadi segera memverifikasi seluruh peraturan perundangan untuk PP dan seluruh turunannya yang memang ada batas waktu harus segera melakukan harmonisasi Bapak Presiden. Jadi melakukan presentasi ke sana untuk hari ini. Kemudian dari Pak Sugian, Bu Lydia kemarin juga sudah kita diskusikan dengan masalah sejarah barat dan bisa segera kita
proses sampai nanti kita pimpinan terhadap prosesnya pemilihan siapa yang akan di MPR maupun DPR. Kemudian Nanti kalau ketelingsut kalau seperti biasa, pengalaman saya pimpinan bertulis saja. bisa dijawab dengan tertulis itu. Tertulisnya gampang, bisa dengan paper, bisa dengan WA. Oh, saya ingatkan Pak Wamen, ada satu pertanyaan tadi cukup bagus sekali mengenai perhatian kita kepada mantan-mantan presiden, mantan wakil presiden. Memang itu benar, meskipun kita menyampaikan yang tentunya Bapak Presiden Prabowo saat mengetahui dan mempelajari fasilitas-fasilitas atau pengadaan yang diterima oleh mantan-mantan presiden dan wakil presiden, beliau juga menyampaikan kepada kami bahwa tolong ini dibicarakan, tolong dipikirkan karena menurut beliau memang kurang layak Bapak Ibu pimpinan komisi. Jadi sudah Pak Rinto nampaknya sudah ada chemistry dengan Pak Prabowo, memikirkan hal yang sama terhadap penghargaan kita sebagai bangsa kepada para mantan presiden yang memasuki jasa selama ini kepada bangsa juga. Terima kasih Pak Rinto, ini jadikan catatan. Saya kira itu tanggapan dari kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf sekali lagi kalau ada kekurangan. Saya sangat terbuka. Selama ini komunikasi secara personal saya lancar kedua. Jadi kami mohon izin Bapak Ibu tidak perlu segan-segan untuk masuk ke komunikasi dengan saya. Tidak perlu terlalu praktis. Pokoknya sampaikan aja. Mas, misalnya di sini ada masalah ini, tolong dicek. Mas Pras, ini ada PP ini yang belum selesai, tolong dicek. Insya Allah kami akan komitmen untuk bersama. Terima kasih. Terima kasih Pak Menteri. Tahun 2020.